Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Agus Maulana kembali hadir di hadapan Anda dalam bincang hari ini, edisi hari Senin 2 November 2020. Nah pemirsa, kita sudah memasuki musim penghujan, jadi berhati-hatilah ketika beraktivitas terutama di luar rumah. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas soal bagaimana peran pemuda dalam perkembangan budaya terutama di Banten. Budaya merupakan sebuah senjata yang menurut saya sangat kuat untuk mempengaruhi sebuah peradaban di sebuah daerah, terutama daerah-daerah yang mungkin seperti Indonesia ini yang masih memegang erat kaitannya soal budaya. Kita lihat saja perubahan budaya dari setiap eranya pasti memiliki perubahan budaya. Sekarang mungkin budaya Nusantara mulai terkikis oleh banyaknya budaya-budaya asing yang masuk. Nah, kali ini kita akan ngebahas juga nih soal tantangan bagaimana menghadapi, mempertahankan dan melestarikan sebuah budaya terutama di Banten. Sudah hadir bersama saya Kang Agus Sumaryo. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang ya? Alhamdulillah. Nih Kang Agus Sumaryo tuh selaku Ketua UKM Pandawa ya. Iya. Pandawa tuh singkatan dari apa? Paguyuban Seni Budaya Tradisional Mahasiswa. Tradisional mahasiswa di Untirta ya. Di Untirta. Nah, sekarang apa kabar, Kang? Alhamdulillah. Mungkin hari ini Sibuk-sibuk apa nih sekarang? mungkin karena musim penghujan ya. Karena di pandemi ini kita Iya, di iya. rumah aja. Cuma Pandawa, teman-teman Pandawa masih alhamdulillah aktif di Iya. webinar-webinar online begitu. Kalau saya di rumah aja, paling Di rumah aja. kuliah aja. Oke, kuliah aja. Nah, Kuliah online. kemarin kan abis mengadakan kegiatan webinar ya. Ah. Itu temanya apa? Terus kemudian siapa saja sih yang hadir? Ya, kemarin alhamdulillah kita melaksanakan webinar dalam dialog kebudayaan. Dialog budaya. Yakni pemuda dalam seni budaya di Banten. Jadi alhamdulillah kemarin partisipasi juga banyak, jadi pesertanya juga lumayan, dan kemarin juga kita mendatangkan dari 4 bidang, 4 bidang. yakni kepemudaan. Siapa tuh? Dari kepemudaan siapa? Dari ketua DPD-nya Kang Arga, Agus Irfanudin, kemudian juga dari staf kementerian Kemenpora ada Depta Eki, Pak Eki sebagai mungkin dari bidang analisis wawasan sosial budaya. Oke. Kemudian juga dari sosiolog juga ada Dr. Pak Sueb Amiruddin, Dr. Soeb ya. dan dari budayawan Banten Abah Yadi. Abah Yadi. Nah, Kang Agus dan Pandawa ini kemarin melihat berarti ada latar belakang dong. Kenapa kegiatan dialog ya? Tadi dialog kebudayaan itu diadakan. Apa sih alasannya? Apa yang memang budaya saat ini kita sedang terkikis atau memang harus melestarikan budaya gitu? Iya. Sebenarnya terkait melestarikan juga harus, ya harus. Tapi daripada kemarin kita mengadakan, pertama melihat daripada kondisi hari ini. Kita hari ini adanya pandemi, ya kan. Otomatis dari kita bagaimana kita untuk mengadakan sebuah ruang diskusi, karena kita lihat juga perkembangan budaya sangat cepat. Di era memang sekarang globalisasi, apalagi westernisasi, pengaruh budaya masuk ke kita khususnya di Banten. Itu mungkin melatar belakangi bagaimana kita mewadahi lah kira-kira berdialek, menimbulkan wacana ataupun narasi-narasi, sehingga nanti ketika nanti kita ke depannya bagaimana pemuda bisa terus bersinergi, khususnya melestarikan budaya di Banten khususnya. Oke, benar-benar. Yang kemarin diobrolkan itu budaya Banten saja atau memang budaya keseluruhan Nusantara? Kita lebih fokus ke Banten, tapi juga di sini ada dari pemateri, narasumber Kemenpora. Di situ kita bisa coba untuk general, tapi kita masuk ke arah Banten sendiri di Banten gitu. Nah, berarti ada sebuah pembahasan di mana membahas soal kelestarian budaya di Banten. Untuk saat ini, Kang Agus selaku pemuda di Banten, budaya apa sih yang di Banten ini yang perlu dilestarikan? Pertama, kita lebih ke arah kesenian. Kesenian ya? Kesenian khususnya kesenian di tradisional begitu. Kayak semacam alat musik tradisional, kemudian juga kesenian semacam juga pencaksilat. Karena kadang di Banten khususnya kita sebenarnya Banten banyak sekali peninggalan tak bendanya, kayak semacam juga hari ini provinsi mengikonkan semacam tarian ramak bedug dari Pandeglang. Yang sudah di ini ya, jadi dipatenkan ya. Patenkan jadi semacam local wisdom lah kira-kira, kesenian tari ramak bedug begitu. Kemudian juga debus apalagi udah mancanegara. Nah, di sini
peran kita sebagai pemuda khususnya di Banten gitu. Bagaimana menyadari akan keberadaan hal itu begitu. Iya. Kalau misalkan hari ini kita hanya berdiam saja dan menikmati jadi mengikut-ikutan zaman gitu, kita kayak gimana ini warisan budaya kita begitu. Oke, benar-benar. Nih, umur sekarang berapa, Kang? Saya 23 lah. Masih pemuda ya, masih kencang nih. Kang Agus sendiri selaku pemuda, kemudian melihat situasi kondisi hari ini, tadi bilang ini sebagai kondisi hari ini juga memang budaya sudah mulai terkikis istilahnya ya, gesekan dengan budaya luar. Kita taruhlah katakan sekarang budaya K-pop ya, terus budaya lainnya seperti westernisasi dan lainnya, itu mungkin menurut saya juga memang bisa menggeser nilai-nilai budaya Nusantara. Nah, dari sudut pandang Ketua Pandawa ini, bagaimana kondisi pemuda hari ini terkait aware atau sebuah rasa memiliki terhadap budaya di Indonesia? Iya. Kalau saya menurut saya khususnya di Banten, tapi saya melihat daripada di lapangan hari ini Pandawa, kawan-kawan Pandawa masih alhamdulillah kita menguatkan hal itu. Tapi di sini perlu juga kebersinergian bersama begitu. Terlebih daripada kita banyak sebenarnya terkait dengan budaya sangat luas ya. Khususnya kita di Banten ini kearifan lokal, kemudian juga kita melihat daripada bagaimana peran pemuda khususnya kalangan generasi milenial hari ini begitu kan. Karena saya rasa kalau kita lihat ya, kita lihat gitu, kalau di Serang sendiri saya melihat daripada padepokan ya, saya melihat alhamdulillah masih ada. Cuman terlebih daripada itu kencangnya juga pengaruh dari budaya sendiri begitu. Kadang juga begini, maaf saya kadang gerakan-gerakan kadang kayak silat, kayak semacam kayak lebih di arah atau tari di TikTok-kan gitu. Jadi kayak semacam kita mengaruh kikisan budaya, nilai filosofi agak sedikit terkikis begitu. Jadi sedikit di mana ya, itu mungkin saya di lapangan begitu. Tapi hari ini saya kalau bicara tanggapan itu alhamdulillah masih ada, cuma lebih ke arah kencangnya westernisasi itu sendiri begitu. Oke. Gitu. Iya, sekarang apa-apa tapi bukankah itu sebuah menjadi media baru untuk penyampaian budaya? Nah, berarti berangkat lagi kita ke kegiatan kemarin soal dialog publik soal budaya. Berarti event itu atau kegiatan itu disusun sedemikian rupa hingga mendatangkan orang-orang yang kompeten, tadi sudah disebutkan. Sejak kapan itu direncanakan program tersebut? Sebenarnya dari awal kita menguas konsep daripada itu, awalnya di offline kan. Sedikit saya cerita ya. Boleh. Prosesnya awalnya saya melihat daripada di kampus ataupun memang di Banten banyak orang-orang di primordial kedaerahan, mahasiswa semacam organ ya primordial lah kira-kira. Saya melihat daripada itu, saya yakin bahwa kawan-kawan primordial ini punya sebuah potensi, nggak hanya kita punten unjuk rasa demo ya, tapi punya khas yang memang kita bawa. Misalkan contoh, saya di Lebak misalkan, saya punya tendensi budaya sendiri, misalkan dari Pandeglang misalkan ada sebagainya. Ingin rasanya ketika kita ada sebuah event, kita mengumpulkan bersama-sama, kita membuat sebuah narasi atau diskusi bagaimana hari ini peran pemuda begitu di Banten. Seakan-akan kita bisa munculkan begitu. Karena begini, saya melihat daripada di lapangan hari ini kadang kita melihat dari pimpinan, misalkan gubernur mungkin ya sedikit singgung ke sana 5 tahun, tapi kita melihat daripada kalau kita mengikuti daripada pemerintah seakan-akan ya udah gitu, ya sudah lah jadi sebuah seremonial aja gitu tuh. Ya. Nah, saya ingin coba rasanya daripada dialog pemuda hari ini, kita bukan hanya mengikuti program pemerintah dan menyicipi anggaran mereka, tapi bagaimana kita ikut sumbangsi berpikir. Nah, gitu. Betul. Kira-kira. Saya suka pemikiran Kang Agus ini. Nah, kemarin bagaimana tapi sudah dari bulan apa ini diajukan program ini? Ya, kalau ini kan kemarin bulan Oktober ya, masih Oktober ya. Disusun dari bulan jauh sebelum pandemi. Ya, sebenarnya ini konsep daripada kita bersama di offline cuma ya karena pandemi begini ya kita coba untuk adaptif lah, melihat daripada kondisi kita ya di webinarkan begitu. Saya ingin tertarik sebenarnya membahas soal budaya dengan Kang Agus ini, terutama di bidang budaya kebudayaan. Tapi latar belakang seni budaya tari ya? Seni budaya saya sebagai seni tari ya? Saya sih concern di tari ya, atau di multitasking ya?
Ya, boleh, bisa. Di silat juga iya. Silat Debus juga ya. debus. Sempat juga ya Kang ya jadi pemuda pertukaran. Iya. Di mana boleh diceritakan? Ya, sedikit? saya alhamdulillah tahun kemarin saya mengikuti program Jambore. Jambore itu di Sulawesi Utara. Di tepatnya di Tondano, Minahasa. Jadi kemarin saya berkesempatan sama kawan teman-teman Akang Teteh dari Banten, delegasi mewakili Banten untuk mengenalkan, oh ini Banten, ini budaya Banten begitu. Itu di Sulawesi tahun kemarin. Tahun 2019. Ya, kemarin. Hari ini kita tidak ada program itu karena pandemi ini. Iya. Harusnya kalau ada Kang Agus yang mentreatment. Iya. Nah, saya ingin berbicara soal sekarang kita pandemik ya. Iya. Pandemi sudah dari bulan Maret, ya sudah berapa bulan, hampir masuk ke 1 tahun mungkin ya. Iya. Kita harus merayakan, gak usah dirayain ini. Nah, tapi saya ingin menanyakan soal ini, kita punya adaptasi baru, new normal atau kenormalan baru, sebuah budaya baru. Apakah ini menjadi sebuah ancaman ketika ini kan kalau budaya ini new normal nih, Iya. kita nggak boleh kumpul-kumpulan, kita nggak boleh bertatap muka secara ramai-ramai, kemudian dan lain-lain. Bagaimana cara melestarikan budaya meskipun tetap dalam kondisi pandemi ini? Gitu. Ya, terkait dengan itu sebenarnya saya katakan bahwa ini adalah budaya berdiam diri. Saya katakan budaya berdiam diri semacam petapa di rumah aja. Betapa di rumah. Nah, jadi bagaimana kita mengemas hal itu, tetap ada memang karena kita ada teknologi hari ini kita bisa memerankan daripada media yang ada begitu. Semacam kayak misalkan di tari misalkan contoh, kita memakai sebuah misalkan aplikasi grid, semacam misalkan bisa di media banyaklah aplikasi yang memang bisa kita gunakan begitu. Untuk hal publikasi bisa di Instagram, YouTube ataupun memang platform yang lainnya begitu. Bisa gunakan. Semacam juga latihan hari ini pun kita coba untuk ke arah sana begitu. Latihan rutin di Pandawa khususnya, dan mungkin juga hari ini pun kayak latihan silat ataupun hal-hal yang lain untuk kita tampilkan di platform yang lain begitu, kayak semacam YouTube ataupun memang kita bikin semacam pola-pola yang pada intinya adalah kita jangan sampai terkikis oleh hari ini pandemi begitu. Oke. Gitu. Betul. Nah, ini kan saya sempat melihat bahwa ini jauh sebelum ini budaya luar negeri, taruhlah westernisasi, eastern gitu kan. Karena itu di luar dari budaya Nusantara. Iya. Itu sudah beberapa kali memasuki Indonesia, terutama yang sekarang apa sih yang digandrungi anak-anak muda? Biasanya budaya-budaya yang biasa K-pop ya. K-pop kalau musik ke K-pop ya. Terus kalau drama juga ke Korea-Koreaan dan lain-lain. Kemudian ada budaya Jepang juga kemudian ya. Iya, banyak. Anime dan lain-lainnya mempengaruhi karakteristik itu. Tapi menurut Anda nih selaku budayawan di Banten, hal-hal tersebut bisa mempengaruhi karakteristik suatu generasi nggak? Iya. Kalau bicara pengaruh, saya berpengaruh karena salah satu adalah faktor daripada itu semacam membuat sebuah pola doktrinisasi kepada kita, misalkan khususnya para pemuda begitu. Kadang juga saya sedikit bukan ini ya, ada istilah daripada pemuda pemimpin masa depan gitu kan. Iya. Tapi saya rasa kalau kita menggaung-gaungkan hal itu dan kita hari ini dikikis oleh itu, kita akan jadi seperti apa gitu kira-kira. Jadi seakan-akan pola hari ini kita berpikir bahwa masa depan, tapi hari ini kita dikikis oleh hari itu gitu. Jadi kita selalu meneriakan masa depan di tangan kita, tapi kita tidak mempersiapkan untuk gitu. masa depan gitu ya. Nah, kalau Anda sendiri melihat fenomena ini selaku budayawan yang pegiat Nusantara lah istilah. Kemarin ke Sulawesi ya tahun kemarin. Sulawesi. Apa yang Anda perkenalkan di Sulawesi terkait Banten ya, mewakili Banten ya? Banten. Bagaimana? Kemarin alhamdulillah ada panggung perkenalan seni budaya. Saya kenalkan khususnya keseniannya yaitu debus, silat, dan sebenarnya pertunjukan itu ada kelompok, tapi saya pribadi waktu itu bersempatan menampilkan silat dan debus waktu itu. Kemudian juga mungkin kita buat juga semacam mengenalkan kayak semacam makanan khas Banten, kemudian juga wisata yang di Banten dan sebagainya kita kenalkan gitu. Tapi saya pribadi menunjukkan permainan debus waktu itu di Sulawesi Utara. Nah, menurut Anda berarti sudah berapa tahun Anda di Banten?
Dari lahir ya? Dari lahir. Dari Nah, lahir. menurut Anda apakah ada potensi soal budaya baru di Banten yang ternyata ada budaya nih yang belum terkuak gitu, belum tergali? Ada nggak sejauh ini penemuan kawan-kawan Pandawa? Ya, kalau untuk itu mungkin saya kurang mengulik hal itu, tapi yang saya rasa bentuk daripada kita mengangkat daripada budaya sudah ada, hari ini banyak sekali keseni ataupun seni pertunjukan yang mungkin masih hampir punah. Iya. Hampir punah semacam kayak wayang garing jarang sekali kita melihat, bahkan kita hari ini mungkin pemuda mengenal ada wayang golek dari Jawa Barat. Iya. Wayang garing itu dari? Wayang garing itu khas dari Banten sebenarnya. Iya. Secara historis itu peninggalan dari Kesultanan Banten. Dan itu generasinya sangat minim sekali untuk kita apa namanya? Maksudnya hampir punah lah kira-kira Oke, begitu, betul. hampir punah. Itu dari daerah mana, Kak? Dari Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Serang. Di Kabupaten Serang apakah ada yang melestarikan wayang garing tersebut? Nah, ini Jadi PR Kang Agus juga nih, Ya, makanya itu. dan kawan-kawan Pandawa harus melestarikan soal wayang garing ya. salah satunya itu. Wayang garing tuh seperti apa? Dari bahannya dari mana? Wayang garing seperti halnya kalau saya storytelling mungkin daripada penonton hari ini bisa melihat di Google sendiri gitu kan. Tapi yang secara bisa saya katakan bahwa wayang garing ini sama seperti halnya wayang golek, tapi setahu saya itu tidak ada naskah baku. Oh. Tidak ada naskah baku yang memang kayak semacam cerita dari ini ditulis sebagai dan sebagainya, tidak ada. Tidak, tapi langsung aja. Nah, itu jebret. spontanitas dan ada sifat apa namanya religi lah, spiritual, Oke. spiritual situ. Baik, baik. Setahu saya ya, setahu saya. Nah, ini Kang Agus soal budaya juga banyak kan tadi kita sudah ngebahas banyak terpaan-terpaan budaya luar. Iya. Nah, bagaimana strategi mengatasi itu? Tapi kan kita juga nggak bisa menolak teknologi itu, tidak bisa, Kang. Iya. Menurut saya ya, karena teknologi akan terus masuk dan bagaimana caranya dari cara Kang Agus ini untuk mengimbangi antara teknologi dan peran kebudayaan tersebut. Tapi jangan dijawab dulu, Kang. Iya. Kita akan break setelah ini. Siap. Jangan kemana-mana pemirsa.
Terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini edisi Senin ya. Senin 2 November 2020. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan obrolan soal budaya dan pemuda tadi, saya ingin mengingatkan kembali untuk Anda, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel YouTube sultantv.co. Kemudian jangan lupa juga follow di fanpage Facebook, di Instagram, Twitter juga, untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate soal nasional dan Banten. Kita lanjut ke Kang Agus. Tapi dari kapan Kang jadi ketua Pandawa? Tahun 2019, 2020, jadi sekarang itu akhir 2020 lah. Akhir periode sekarang ya. Akhir. Oke. Nah tadi melanjutkan obrolan kita soal bagaimana cara mengimbangi antara teknologi dan kemudian budaya itu. Iya. Nah, Kang Agus juga selaku penikmat teknologi dong. HP-nya udah smartphone. Nah, bagaimana cara mengimbangi agar kita selalu mengimbangi budaya dan teknologi beriringan? Iya. Terkait itu, karena terlepas juga daripada teknologi, bahkan mungkin daripada budaya itu, daripada budaya adalah teknologi kan, teknologi sebagainya. Bahkan mungkin ketika kita lihat histori daripada Kesultanan Banten, daripada hasil daripada Kesultanan Banten, kita lihat daripada pola irigasi air dari Banten sendiri, ya kan. Berarti teknologi sangat berperan penting daripada unsur dari kebudayaan sendiri begitu. Nah, hari ini bicara mungkin selaku pemuda dan kencangnya teknologi, saya rasa sangat tidak bisa terpisahkan sebenarnya. Dan bagaimana tadi itu saya bisa menyeimbangkan hal itu? Pertama, ya saya just do it lah. Kita mulai dulu daripada misalkan begini, saya mencintai seni budaya misalkan, contoh daripada contoh ya, silat misalkan. Nah, ketika saya mencintai silat misalkan ataupun memang debus, sedangkan di sisi lain saya adalah punya pegangan teknologi. Nah, bagaimana saya menyeimbangkan itu? Ya tadi bisa mengkolaborasikan begitu. Ketika saya latihan, ya kan, ketika sudah latihan kita coba untuk ya share ke yang lain, ataupun menjadi teknologi ini menjadi wahana lah, media untuk saya coba untuk share ke orang lain. Bagaimana saya menularkan virus-virus itu yang saya cintai, yang saya seni budaya. Oke. Nih, Kak Agus sudah berapa tahun konsen di budaya dan kesenian ini? Kesenian. Dari tahun kapan sih? Sebenarnya kalau bicara saya belajar awal itu kan dari SD atau SMP lah, SMMTS udah mulai ke silat. Ketika saya masuk kuliah di konsen di Paguyuban ini, Pandawa ini, saya dari awal masuk kuliah kalau kuliah ya konsennya. Ketika masuk kuliah, saya ikut-ikutan sama Kang Teta yang lain, mengikuti pementasan, kemudian juga latihan rutin mingguan gitu. Alhamdulillah di kuliah sih, konsennya kuliah. Fokus kita di kuliah begitu. Jadi sudah berapa tahun? 5 lebih? Kalau dari SMA sih dari kelas 1 juga udah ini ya, udah lumayan lah, 5 tahunan lah gitu dari SMA aja lah. Oke, baik. Nah, selama terjun di dunia kebudayaan dan seni ini, yang menarik pengalaman Anda ya, selama pengalaman di konsen di bidang ini, apa yang paling menarik dan itu membuat Anda tidak bisa melupakannya hingga sampai saat ini? Hal menarik ya. Banyak ya? Banyak sekali sebenarnya, Kak. Saking banyaknya saya sedikit bingung. Absen saja satu-satu. Satu-satu. Kalau di tari misalkan, contoh di tari misalnya. Kadang kan saya cowok dan saya sebenarnya basically di SMA itu kadang sibra kayak anak sibra. Ketika saya masuk di kuliah jadi penari, sangat kaku dan itu. Jadi dari kekar istilahnya harus gemulai. Ya, harus gemulai dan gitu-gitulah gitu kan. Tapi itu di situ juga hal menariknya juga kita bisa bisa bangga diri karena kaku ketika lentur dan kita tampilkan semacam tarian. Di tari itu punya filosofi tersendiri, betul. Ya kan? Gerakannya sangat, dan dilihat daripada orang-orang begitu. Itu menurut saya juga kadang melihat dari video-video itu saya kayak terkesan banget kita terkesan banget. Jadi kok gue bisa ya gitu. Jadi ya gitulah, itu di tari. Kemudian juga kalau di silat dan debu misalkan, karena debus kan lebih ke arah kita, mohon maaf ya gitu, agak sedikit gitulah, ada keras dan sebagainya gitu kan. Nah, hal yang menarik sebenarnya juga banyak, tapi kalau debus di hal-hal yang menarik juga sebenarnya saya sangat takut mengurai kekesan itu sendiri gitu. Oke, betul. Tapi pernah mengalami insiden kan? Kita ngomongin yang khusus debus nih. Iya. Selaku pakar debus juga kan. Pernah mengalami insiden misalkan trouble misalkan dari prepare kemudian pas show up-nya lagi penampilannya
ada kendala apa pernah? Sebenarnya kalau di daerah debus sebenarnya mungkin banyak orangnya yang berpendapat bahwa debus ini gini-gini misalkan. Tapi sepengalaman saya insiden itu tidak apa namanya alhamdulillah aman lah kira-kira aman. Cuma mungkin Sejauh ini belum pernah ya? semacam kayak bekas-bekas mah masih ada itu Oh, ada. lah gitu. Kalau sekarang saya tusuk tembus ya. Oke, saya ingin ngomongin soal mitos dan fakta. Iya. Ini kebudayaan di Banten khususnya sering dierat kaitkan dengan hal-hal mitos nih, Kang. Sepakat ya? Sekadang bilang nih pesilat debus biasanya pakai ilmu kayak gini. Nah, gitu boleh dijelaskan ke pemirsa. Iya. Sebenarnya tuh itu trik atau memang Iya, itu sebuah ya itu harus dilatih gitu. Iya. Sebenarnya kalau kita bicara pertunjukan, tentunya ada sebuah pelatihan. Oh, tentu harus pelatihan ya. Pelatihan. Tapi di sisi lain kita bicara debus, ada yang memang kalau orang-orang itu kayak semacam dijian, dimasukin, gitu, dimasukin. Tapi itu tergantung orang menyikapi hal itu. Oke, begitu. baik. Karena banyak orang mengatakan bahwa debus ini ilmu gaib, debus ini ilmu itu. Tapi saya pelajari, alhamdulillah itu masih belum tidak menyimpang daripada keyakinan saya dengan sebagainya. Di setelah pengalaman saya tidak pernah menyimpang hal itu. Dan juga mungkin hal-hal debus itu tadi ada trik, ada yang benar. Saya katakan bahwa memang debus itu ada kesenian. Kesenian. Jelas murni kesenian. Kalau dibicara misalkan tebal tubuh sebagainya itu kanuria yang maha kuasa begitu saya rasa gitu. Karena banyak sekali mungkin dari para pemirsa atau yang lainnya melihat daripada ada debus yang gagal. Karena kembali lagi pada jadi kalau debus gagal itu wajar ya? Wajar saya rasa. Karena memang manusia pada fitrahnya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, saya menarik kalau soal ilmu kekebalan. Sempat viral di YouTube ya, ada salah satu kreator pesilat Indonesia yang perempuan, mungkin Kang Agus pernah lihat, yang begitu hebatnya seperti tanpa luka menghantam semua benda keras. Itu masuk akal seperti itu di dunia debus. Kalau sebenarnya begini, ada debus itu tidak ada yang sebenarnya tidak ada yang sebenarnya tidak ada untuk yang disoapkan secara hakiki kita sebagai manusia ya tidak ada. Tidak ada yang untuk dipamerkan. Tidak ada sebenarnya kita tidak sombongkan. Kembali lagi itu pada kekuasaan yang maha kuasa. Iya. Cuma tadi sedikit saya ada punten ya, ada kreator yang kayak semacam dia mukul ini itu ke dalam logika juga udah kelihatan begitu. Tidak masuk akal begitu saya rasa. Selaku pesilat debus mengatakan itu tidak masuk akal. Karena juga melihat daripada ya dibuktikan banyak orang yang membuktikan daripada semacam tiba-tiba tidak ada hal-hal yang ya kita tahu lah gitu ada ketahuan ada daripada pengaruh daripada teknologi sendiri sih itu mah. Jadi bisa dikatakan editing ya? Ya gitulah. Kita back to topik soal ngebahas budaya. Nih, Kang Agus tadi sudah ngomong dari A sampai Z soal bagaimana peran pemuda soal melestarikan budaya di Banten. Tapi Kang Agus juga pasti sadar, nggak semua satu pandangan dengan Kang Agus menilai soal budaya. Ada yang menganggap budaya itu kuno lah. Budaya itu ya udahlah biar orang tua aja yang ngurusin. Nah, bagaimana nih cara mempengaruhi terutama generasi Anda selaku anak muda? Memberikan virus-virus untuk melestarikan budaya itu. Gimana caranya? Cara yang untuk menelurkan virus-virus sendiri, pertama ya kita untuk coba mengkolaborasikan daripada yang ada hari ini, tren hari ini, semacam kayak smartphone, dan juga mungkin bagaimana caranya kita selaku penggiat budaya membuat sebuah wahana ataupun pertunjukan mengundang daripada orang-orang. Ya kembali lagi kalau hari ini sebenarnya agak sulit ya untuk pelaku seni dan kebudayaan sebenarnya begitu. Tapi dengan cara itu saya rasa kayak webinar ataupun dialog-dialog dari narasi-narasi ini bangun, kemudian juga itu coba untuk mengekspresikan kesenian hari ini saya rasa begitu. Dari media publikasi video dan sebagainya, saya rasa itu juga salah satu untuk menurunkan virus-virus itu begitu. Karena yang terpenting adalah bentuk penyadaran saya rasa. Betul. Gitu. Nah, kan nggak semua orang gampang untuk sadar tentunya kan. Iya sih. Gitu. Nih, Kang, sejauh ini kan kita balik lagi banyak terpaan budaya-budaya asing, budaya baru lah dan lain-lain itu kan anak zaman sekarang kalau tidak difilter ya, mohon maaf itu langsung dipakai saat itu juga. Kalau
ternyata katanya makan pakai tangan kiri itu bagus, langsung diterapkan istilahnya. Iya, Karena iya. kalau ngomongin budaya kan luas ya. Iya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita menerapkan budaya kesehari-hari. Nah, gimana caranya dan strategi apa yang diterapkan oleh Pandawa untuk menangkis atau memfilter budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia? Yang pertama kita pakai 3M kayaknya. 3M. Masker gitu. Enggak. Oh, bukan. Apa nih 3M-nya beda berarti? Kita coba melihat dulu. Heeh. Kita melihat, kita memahami, itu kemudian kita menganalisa dan mengimplementasikan. Jadi semacam kita melakukan itu. Jadi ketika udah melihat itu, apakah itu baik enggak sebagainya kan? Kita lihat, kita pantau, kita pahami itu, Baik. kita pahami itu, dan kita coba untuk melaksanakan apa yang terlaksanakan sebagai penggiat seni budaya ketika itu. Oh, itu kurang baik. Oh, kita tepis dengan ini. Oh, kita tepis dengan ini misalkan. Saya rasa itu bentuk daripada salah satu cara untuk pertama cara adalah melihat, memahami, dan coba untuk menerapkan apa yang harus diterapkan begitu. Oh, iya. Jadi saya rasa karena kalau saya kabar teman-teman Pandawa, teman-teman ya kita hari ini misalkan diterpa oleh westernisasi, pengaruh sebagainya. Tapi bagaimana kita juga punya pola sendiri untuk kita, ya kita sebagai kesenian, kebudayaan, ya kita juga pakai seperti itu. Ketika kencangnya arus daripada perubahan itu, kita juga harus untuk lebih kencang menerapkan hal itu begitu. Gitu Nah, sih. iya. Berarti ada yang harus dibuat sedemikian rupa soal budaya ini lebih menarik. Nah, cara Anda sendiri untuk membuat budaya di Indonesia menjadi keluar dari persepsi bahwa budaya itu kuno, lebih menarik lagi, apa kira-kira? Contoh ya? Ya jangan sampai kuno gitu ya. Ya sebenarnya kalau bicara nggak kuno, banyak sekali kan dari kita kadang mengatakan bahwa belajar debus itu primitif lah, katanya kuno sebagainya, misalkan ya contoh sebagainya. Saya rasa sebenarnya daripada produk hari ini mereka pakai itu adalah produk dari budaya, saya rasa gitu. Iya, betul. Saya rasa produk dari budaya begitu. Dan hari ini sebenarnya kalau misalkan mereka mengatasnamakan belajar turun dedak kuno, mereka berpikir nggak sih gitu kira-kira mereka lahir pun sebenarnya daripada itu sendiri begitu, produk itu sendiri begitu saya rasa. Karena kita lahir juga terpengaruh oleh budaya. Nah, gitu kan. Jadi kita semacam bentuk dari contoh misalkan kita lahiran misalkan di kampung ataupun di kota kan bentuk daripada budaya sendiri. Betul. Kayak Kemudian semacam, ada pengajian itu juga budaya. Budaya gitu saya rasa. Betul. Saya rasa gitu. Berarti semua orang untuk saat ini tidak bisa lepas dari budaya. Nah, Ya? gitu. Oke, baik. Nah, bagaimana membahas soal tantangan dan solusi ke depan soal budaya, pemirsa? Setelah ini kita akan membahas di segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Hari Ini.
Terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini edisi 2 November. Masih dengan Kang Agus Sumario. Tahu Kang asli mana Kang? Asli, asli Lebak Cimarga. Ya Cimarga ya. Kita terakhir ketemu kapan sih Kang? Terakhir ketemu tahun 2018 2018 ya. Iya, iya. aduh itu lagi panas-panasnya kampus. Semester berapa Kang berarti Kang? Semester kalau di PPKN saya semester 5 Jurusan PPKN. PPKN ya. Ada budayanya, sejarah sih dikit ya. Nah, Kewarganegaraan ya. Nah, kita ngebahas soal tantangan dan solusi di budaya Banten khususnya Iya. kan. Tapi selain budaya Banten, Kang Agus mempelajari budaya Nusantara yang lainnya? Pernah juga sih, tapi nggak terlalu saya fokus ke arah sana sih. Tidak expert lah ya. Expert tidak. Baik. Jujur aja tidak. Berarti kita ngebahas Banten aja nih, Kang. Nah, menurut Anda selaku pemuda di Banten, apa sih tantangan ke depan bagi perkembangan budaya di Banten ini? Tantangannya apa? Kemudian apa yang diusulkan oleh Anda maupun Pandawa menyikapi pelestarian budaya di Banten ini? Sebenarnya kalau ya bicara tantangan, saya kembali lagi daripada bentuk penyandaran semua aspek daripada pemerintah, kemudian juga masyarakatnya. Kalau kita lihat daripada kembali hari ini mereka menggagas sebuah program yang sangat luar biasa. Pemerintahnya pun, pemerintah daerah khususnya. Saya sedikit menyinggung lah pemerintah daerah karena boleh singgung aja. Ya, karena ini sangat sangat berperan penting begitu. Kita lihat daripada kenapa saya Bali, karena di Bali itu masyarakat pengrajin pun ya sangat semua menyeluruh, membuat sebuah, bahkan mereka membuat sebuah lapangan kerja sendiri begitu saya rasa. Jadi kayak semacam pekerja seni lah masyarakat kerajaan dan sebagainya. Saya rasa ini menjadi tantangan juga sebenarnya buat pemerintah masyarakat Banten khususnya untuk terus kita berkembang sebagainya ya kan. Tapi kedepannya kalau misalkan hari ini kita misalkan hanya menganut daripada program-program pemerintah ataupun memang hanya kita mencanangkan formalitas saja sebagai misalkan dari UKM sendiri, saya rasa tidak akan semuanya tidak akan maju-maju. Berarti yang kita inisiasi adalah kita terus bergerak cepat daripada dari diskusi, kemudian juga penelitian, kemudian juga pertunjukan kita gencarkan di situ. Karena bagaimanapun sebenarnya bicara Banten sangat luar biasa, banyak kekayaan yang di Banten banyak lah kira-kira. Contohnya misalkan dari aliran Selat Bandrong misalkan. Aliran Bandrong kan itu menjadi udah diangkat sebagai khas daripada Banten. Bandrong aliran Banten sendiri begitu. Nah, ini pun kalau misalkan Bandrong hari ini hanya sudah diangkat tapi tidak dipelestarikan misalkan, saya rasa kedepannya kita juga hanya menjadi sebagai konsumtif melihat daripada dari daerah lain yang menarik. Kita tidak ada produk yang kita buat ataupun kita sebagai pemuda tidak punya bahasa orang-orang tua itu tidak ada cidu ataupun dari kolot itu, jadi tidak ada tempelan dari orang tuanya begitu. Tidak ada yang menerap lah ya. Nah, begitu, saya rasa begitu. Jadi kedepannya mungkin dari kawan-kawan Pandawa saya coba untuk berawal dari tadi itu kita mengkaji, kemudian juga menganalisa, kita pertunjukan begitu. Kita tunjukkan begitu. Kita bagaimana menularkan virus-virus atau penyandaran kepada masyarakat, dan kita juga berusaha untuk bisa menggandeng semua elemen masyarakat, komunitas, paguyuban di luar kampus, kemudian padepokan, kemudian juga instansi yang terlibat begitu kan. Untuk karena ini berperan sangat penting untuk kita lestarikan begitu, khususnya di Banten. Karena di Banten kan sudah sebenarnya sangat luar biasa begitu. Daripada tadi debus, kemudian juga daripada segi spiritual religi pun kita lihat ke belakang, saya Al Bantani udah mengecang dunia begitu secara ininya, karena di Banten ada ideologi kan, ulama, Umaro Jawaranya begitu. Kadang-kadang kan kalau misalkan di Banten hanya taunya adalah jawaranya sebagainya, tapi saya rasa semua aspek itu pun perlu terlibat, daripada Umaro pemerintahnya, kemudian juga ulamanya juga terlibat, kemudian juga jawara-jawaranya ataupun memang kaum pemudanya juga harus dilibatkan begitu. Dan ini dari Pandawa saya berharap meskipun kita hari ini kita ada dialog, kemudian juga nanti bentuk daripada mengkaji dan kita terapkan atau pertunjukan, mudah-mudahan ini menjadi sebuah solutif bersama, khususnya ya kalangan mahasiswa kita, karena jarang sekali, sangat minim begitu untuk para pemuda meminati hal itu, meminati kesenian ataupun kebudayaan yang di Banten khususnya begitu.
Nah, Anda selaku pemuda sudah giat di seni budaya. Pernah mendapatkan sebuah feedback yang kurang baik gak dari kawan-kawan, ngapain sih Gus di budaya? Iya. Pernah gak? Ya, inilah misalkan contoh, misalkan dari debus misalkan, ngapain sih Gus nyakiti diri aja, nyakiti diri, Begitu ya? kayak gitu. Daripada nyakiti orang lain ya? Ya, padahal saya rasa saya tidak merasa tersakiti, Ya. tidak merasa tersakiti karena Sama sekali. tadi itu bentuk ada kalau misalkan dulu ada pelatih dan sebagainya, kemudian ada harus puasa dan sebagainya, ada sebuah dasar lah dan sebagainya. Tapi sebenarnya daripada memang tadi itu banyak lah, sebenarnya Iya, banyak iya. sekali. Ngapain sih Gus cowok-cowok nari misalkan, ngapain sih Gus belajar debus buat apa sih, buat jadi ini? Padahal tidak itu, esensinya adalah saya itu menjaga marwah daripada pelestari budaya ataupun warisan budaya yang ada begitu. Betul. Semangat terus Kang Agus ini. Jadi gitu, Iya, saya iya. rasa gitu. Nah, rencana ke Pandawa ke depan apa ada event apa lagi soal Ya. budaya? Insya Allah minggu nanti kita insya Allah ada, ini saya canangkan Ya. ekspedisi Pena Biru Pandawa, Ekspedisi Pena Biru Pena Biru Pandawa. Jadi kita untuk mengkelilingi khususnya kayak sama situs-situs budaya. Ya. Kita kunjungi dari Banten dan juga keluar Banten begitu. Karena secara historis saya coba untuk mencanangkan ini karena perlu sekali, karena Banten tidak terlepas daripada Kesultanan Cirebon, itu Jawa Barat. Oke, betul. Ya kan? Nah, di sini Pena Biru ini coba untuk kita melayarkan Pandawa untuk mengkaji itu. Kita sudah dapat, kita pertunjukan. Roadshow. Insya Allah. Oh, gitu. roadshow, ya. Dan nanti di akhir tahun ada TTF. TTF itu semacam event lomba tari tradisional, kemudian juga silat, kemudian juga seni musik tradisional, kemudian sama apa tuh namanya, seni rupa. Oke, Seni rupa. oke, Jadi insya Allah akhir tahun kita ada itu event itu. Nah, tadi sempat dibahas juga bagaimana peranan pemerintah nih. Kita sedikit menyentuh. Sejauh ini bagaimana tanggapan selaku budayawan peran pemerintah dalam pelestarian budaya ini di Banten ya? Sebenarnya kalau ya saya bilang bukan ini ya, bukan budayawan, tapi ya status pemuda lah kira-kira melihat daripada pemerintah hari ini begitu. Sebenarnya lagi-lagi ya yang saya rasakan di lapangan adalah sebenarnya udah ada para pemerintah, cuman tadi maaf gitu semacam ya program-program, tapi kedepannya kita gitu, itulah maaf ya. Gitu. Jadi program ada, pemerintahnya ada, cuma Tapi- seremonial. maaf. Setelah acara itu selesai. Sudah Nah, selesai. jadi yang diharapkan Kang Agus ini selalu berkesinambungan. Oke, betul. Jadi program yang baik adalah program yang terus dilestarikan. Nah, Iya, itu ya. betul. Nah, terakhir Kang, bagaimana tips untuk masyarakat terutama anak muda agar selalu mencintai dan melestarikan budaya di Banten? Ya. Saya rasa pertama tipsnya itu untuk budaya, cintai seperti halnya kita mencintai diri sendiri, mencintai keluarga dan mencintai kekasihnya begitu. Oke. Karena ya itu, karena berawal dari mencintai kita akan menikmati hal itu semua. Betul. Cinta itu bisa membuat semuanya Ah, nyaman ya. itu. Ditusuk pakai golok juga karena cinta debus, Ya, itu tidak sakit seperti yang dikatakan Kang Agus. Terus ada lagi? Berawal daripada cinta, kemudian juga kalau misalkan kedepannya kalau bukan kita siapa lagi begitu. Kita bisa melihat daripada kebudayaan hari ini, karena bicara kebudayaan sangat banyak filosofi dalam kita ambil khususnya dalam kehidupan begitu. Karena bahkan mungkin penting yang belajar tentang kesenian kebudayaan khususnya di Banten ini sangat menjadi modal besar buat kita menjadi pemuda yang membawa ke arah perubahan yang sangat luar biasa begitu. Karena bagaimanapun perubahan itu berawal daripada diri kita sendiri begitu. Iya, betul. Kalau misalkan kalau bukan kita ya siapa lagi untuk melestarikan budaya begitu, khususnya di Banten. Dan jangan sampai kita menjadi kaum konsumtif dan kaum ikut-ikutan begitu. Ikut-ikutan tren yang lain. Oke, benar. Kita juga harus punya tren sendiri ini. ya gitu. Baik. Terima kasih Kang Agus sudah bersedia mampir di Sultan TV. Siap. Terus bergerak dan terus melestarikan budaya di Banten. Sukses terus untuk terutama di Pandawanya. Siap. Kalau ada event-event boleh berkabar lagi ke Iya, saya. siap. Terima kasih ya Kang sudah mampir. Jangan kapok. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sama-sama. Nah, itu pemirsa bincang hari ini yang dibahas soal bagaimana peran pemuda di kebudayaan. Memang budaya yang saya bilang tadi adalah sebuah senjata yang sangat ampuh, masif, bisa merubah sebuah sebuah kehidupan atau tatanan sosial di negara manapun. Karena budaya itu perlahan tapi pasti bisa membuat sebuah perubahan. Jadi jangan meremehkan budaya, sekecil apapun budaya itu akan sangat berpengaruh di kehidupan kita. Ditambah lagi kita tidak bisa meninggalkan budaya dan tidak bisa
dan kita juga harus berkesinambungan antara teknologi dan budaya. Terima kasih pemirsa. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Agus Maulana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.